Semua itu adalah bukti tanpa adanya fata morgana. Dan besok aku akan ke Barreskrim menjadi saksi kunci. Nah, somasi ini sudah kami jawab. Kami menolak semua somasi yang disampaikan karena tidak ada hubungan hukum apapun dengan LM. Skandal dugaan perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana kini memasuki babak baru. Hari ini, Ayu Aulia diperiksa Barreskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai saksi atas laporan yang dibuat Ridwan Kamil pada 11 April kemarin. Saat disinggung mengenai pemeriksaan, Ayu berterus terang jika dirinya merupakan saksi kunci dalam kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret Ridwan Kamil. Ayu yang mengetahui persis kejadian yang sebenarnya menghimbau pada Lisa Mariana untuk segera meminta maaf atas tuduhannya pada Ridwan Kamil. Lantaran mantan gubernur Jawa Barat itu melaporkan Lisa dengan sangkaan yang tidak main-main. Iya, seperti diketahui, Lisa Mariana belum lama ini menggelar konferensi pers dan secara terbuka menyebut jika dirinya melahirkan seorang anak usai menjalin hubungan dengan Ridwan Kamil pada tahun 2021. Berangkat dari tuduhan itu, Ridwan Kamil yang didampingi kuasa hukumnya melaporkan Lisa Mariana. Tanggal 11 April 2025. Nah nih, ini cuma nonton ke anaknya kan? Iya. Nih. Ini nonton apa itu saya kan? Berarti kan dia masih peduli kan? Apa anak gue udah lelaki apa? Feeling kabarnya gimana, sehat kan? Ini komenan Enak kan bang? ini baru nih kemarin. Tolong Ini kemarin. yang pas Ino bilang kalau komenannya. Oke. Lalu yang bilang sendiri depan Bernie, lu kasih gua foto feeling waktu lahir kalau lupa. Ini boleh gue play gak? Boleh. Macam-macam Ino, giliran lagi booming begini ngaku-ngaku bapaknya Selin, gila ya udah kur saya. Ya lo omongan lagi nggak sober lagi mabuk ya. Apa? Dia bilang? Ya lo omongan lagi nggak sober lagi mabuk ya. Oh berarti dia mengakui cuman dia lagi mabuk katanya. Iya. Nah, jadi ini Pak Ridwan Kamil dengan saya, kami mendampingi beliau untuk membuat laporan polisi di Barreskrim. Jadi tidak ada rekayasa karena ini semuanya adalah fakta. Semua itu adalah bukti tanpa adanya fata morgana. Jadi mau sebelah ngomong apapun, I don't care. Yang jelas adalah aku tegak lurus membela kebenaran itu aja. Dan besok aku akan ke Barreskrim menjadi saksi kunci. Kebohongan itu sepandai-pandai tupai melompat akan terjatuh juga. Jadi mungkin Mbak LM mohon introspeksi diri jikalau Anda memang merasa bersalah. Minta maaf lah. Saya tahu ini sudah telat, tapi minta maaf itu bukan berarti kamu hina. Tapi itu adalah sebuah kehormatan bahwasanya kamu mengakui sebuah kesalahan. Saya tidak pernah ada dendam. Jadi menurut saya ini adalah kalau adanya kebenaran saya akan maju terus tantang mundur. Tapi kalau misalnya ini ada kebohongan saya akan diam tanpa bahasa. Gitu. Jangan sampai kalian menjatuhkan seseorang apalagi adalah sebuah tokoh yang dimana kita kenal namanya besar tapi jangan kamu jatuhkan gitu. Beliau sudah jatuh namun tertimpa tangga dengan masalah yang lalu. Janganlah kamu tambah-tambah lagi, itu aja sih. Pada tanggal 11 April 2025, Pak Ridwan Kamil membuat laporan polisi ya, di Barreskrim Mabes Polri
laporannya tentunya terkait dengan dugaan tindak pidana pasal 51, Junto pasal 35, pasal 48, Junto pasal 32, pasal 45, Junto pasal 27A terkait dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2004 terhadap orang yang diduga secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan apa itu terkait dengan menyebarkan adanya pencemaran nama baik. Nah, apa yang dicemarkan tersebut tentunya klien kami terkait adanya klaim secara sepihak yang dilakukan oleh seseorang terhadap diri Pak RK, seolah-olah Pak RK mempunyai anak tanpa ada data hukum yang resmi maupun putusan pengadilan. Kenapa Pak Ridwan Kamil melaporkan? Ini kan mengingat eskalasi itu kan semakin meluas. Ini semakin meluas yang tentunya merugikan nama baik Pak Ridwan Kamil. Karena merugikan nama baik Pak Ridwan Kamil, ya kita putuskan. Pak Ridwan Kamil memutuskan dengan kita membuat lapor secara hukum, ya ini melaporkan ke Bareskrim. Itulah alasan. Tujuannya apa? Supaya mencari kebenaran material juga. Selain mengajukan Ayu Aulia untuk dijadikan saksi kunci, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya juga menggandeng sosok pria yang mengaku sebagai ayah biologis anak dari Lisa Mariana untuk dijadikan saksi tambahan untuk memperkuat laporannya. Tentu saja ini menjadi kabar buruk bagi Lisa dalam menghadapi laporan Ridwan Kamil, yang artinya mantan model majalah dewasa itu tidak hanya akan menghadapi Ridwan Kamil, tetapi juga Ayu dan sosok pria yang diketahui bernama Revalino sekaligus. Ya, belum lama ini Revalino melalui dua kuasa hukumnya menggelar jumpa pers. Dalam jumpa pers tersebut, Revalino menyebut jika dirinya lah ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana. Pendeknya, ayah biologis bukanlah RK atau Ridwan Kamil, melainkan Revalino. Bahkan Revalino menjelaskan secara detail perkenalannya dengan Lisa hingga menginap di hotel. Lantas apa reaksi dari pihak RK atas pengakuan terbuka Revalino yang mengaku jika dirinya ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana? Bagi kami ini mengejutkan. Nah, tentunya pengakuan ini kan bagi kami sesuatu yang luar biasa. Nah, ini kan pengakuannya, ini kan masuk kategori keterangan saksi. Nah, dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu disebutkan bahwa keterangan saksi ini di atas. Kan begitu, berarti pengakuan itu masuk kategori keterangan saksi. Nah, ke depan keterangan saksi Revalino ini ya akan kami minta, Revalino akan kami minta untuk menjadi saksi di Bareskrim karena ada pengakuan, kan begitu, ada pengakuan dari kuasa hukumnya bahwa katanya dialah ayah biologis daripada anaknya LM dengan beliau. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin sangat membantu pihak kepolisian untuk mencari kebenaran material. Di situ ada dugaan LM itu memang hamil, itu ada semuanya. Tetapi itu sudah ranah penyidikan, ya kami akan serahkan semuanya karena memang saksi kami sudah kami serahkan ke penyidik. Nah, kemarin sudah diperiksa inisial A. Atas keterangan dari inisial A tersebut memang ada dugaan hamil. Nah, tetapi nanti itu biarlah menjadi ranah penyidikan nantinya untuk memastikan kebenaran tersebut. Klien kami itu sangat kooperatif dan sebagai warga negara yang baik, dan berdasarkan dia telah berstatement berdasarkan pengakuan yang disampaikan kepada kami, artinya bila mana ada pihak yang memerlukan keterangan klien kami, tentu kami akan memenuhi itu, akan membantu biar ini menjadi terang dan jelas. Ini udah luar biasa sesat dan menyesatkan seperti yang kami sampaikan. Tapi
Ya, saya setelah mendapatkan informasi bahwa pihak RK telah menempuh jalur hukum, ya kami sangat mengapresiasi dan mendukung, biar menjadi pembelajaran juga. Sementara itu, terkait somasi yang sebelumnya dilayangkan Lisa Mariana, pihak Ridwan Kamil dengan tegas menolak somasi dari Lisa terkait ajakannya untuk bertemu dan duduk bersama. Alih-alih merespon atau membalas somasi dari Lisa, Ridwan Kamil justru memilih untuk membuat laporan atas nama terlapor Lisa Mariana terkait Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Lantas, apa yang membuat pihak Ridwan Kamil menolak ajakan duduk bersama dengan Lisa untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan? Benarkah Lisa dituding melakukan pemerasan dengan meminta bertanggung jawab memberikan nafkah? Dan langkah apa yang akan ditempuh Lisa usai pihak RK menolak somasi yang dilayangkannya? Memang benar kami diundang kemarin tanggal 18 April untuk hadir ke kantornya kuasa hukumnya LM. Di dalam undangan tertera kalimat-kalimat atau narasi-narasi terkait bahwa klien kami diminta pertanggungjawaban nafkah terhadap LM maupun anaknya. Nah, somasi ini sudah kami jawab, kami menolak semua somasi yang disampaikan karena tidak ada hubungan hukum apapun dengan LM. Kalau kami minta pertanggungjawaban kepada LM, pertanggungjawaban apa? Karena tidak ada hubungan hukum. Kan begitu. Kalau tidak ada hubungan hukum, pertanggungjawaban apa yang diminta? Kenapa begitu? Karena memang harus ada hubungan hukum baru diminta pertanggungjawaban. Kan begitu. Emang LM siapa? Kan gitu. Kok diminta pertanggungjawaban kepada klien kami? Kan begitu. Lah ini kan ada yuridiksinya, ada kewenangannya, itu apa pengadilan? Ya silakan ajukan ke pengadilan untuk melakukan penuntutan hak pengakuan anak. Nah, karena itu kami menolak secara tegas apa yang disampaikan oleh kuasa hukum LM. Kemudian ya silakan kami sampaikan di dalam jawaban somasi, silakan menempuh upaya hukum. Kami pun akan melakukan upaya hukum. Oke, dari tim kuasa hukum kami sudah mengirimkan surat somasi kepada kuasa hukumnya Pak RK, cuman belum ditanggapi sampai hari ini. Yang pasti somasi tersebut itu berisi ada surat undangan ya, undangan untuk duduk bersama dengan pihak Pak RK atau pihak kuasa hukumnya ya, duduk bersama menyelesaikan masalah yang terjadi yang lagi viral saat ini. Kalau untuk proses langkah hukum itu kita sudah melakukan somasi tersebut itu kan proses sebelum kita melakukan upaya untuk litigasi. Ini kan upaya di luar litigasi ya, di luar pengadilan. Kita sudah mengirimkan, yang pasti kami dari tim kuasa hukum Lisa itu akan melakukan upaya hukum baik itu perdata ataupun pidana. Di pihak Lisa Mariana, kini keadaannya semakin pelik usai munculnya Revalino yang mengaku sebagai ayah dari anak yang dilahirkan Lisa. Kemunculan Revalino yang disertai bukti-bukti jika dirinya ayah dari anak Lisa tidak bisa dianggap remeh, mengingat Lisa seperti tidak peduli dengan kemunculan Revalino di hadapan publik. Lantas, apa tanggapan Lisa Mariana saat ditanya mengenai kemunculan Revalino dengan sederet barang bukti yang dipaparkannya? Akankah kali ini Lisa tidak dapat mengelak atau sebaliknya makin menjalan? Dan langkah apa yang akan ditempuh Lisa selanjutnya? Oh, nggak tahu, aku no comment karena itu udah ada upaya hukumnya. Dan bukti-bukti itu sudah valid, itu udah ranahnya kuasa hukumku, bukan aku gitu ya. Yang jelas bukti sudah saya serahkan ke kuasa hukum saya, jadi saya tidak mau berkomentar apapun di sini gitu. Jadi terkait hoax atau apapun itu nanti ada ranahnya masing-masing. Kita kan lagi fokus ini dulu hak anakku kan, jadi yang mau pantas-pantas pinggir-pinggirin dulu gitu. Maksudnya dalam arti kata nggak aku gubris gitu loh, karena kita kan pegang bukti kan sesuai berdasarkan bukti yang sudah saya kirimkan ke kuasa hukum saya. Nah itu udah ranah mereka untuk urus semua gitu ya. Teman-teman media tersendiri bisa melihat ya,
tertulis tanggal 15 bulan April tahun 2025 bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Ya semua bebas untuk memberikan opini. Siapapun bisa memberikan opini. Tapi kan kita berbicara di sini kan berdasarkan fakta. Itu aja. Dalam sendiri berarti punya bukti untuk Ya pasti dong. Ketika kita di sini berani press conference di sini semua dengan rekan-rekan wartawan, nggak mungkin kita cuman di sini cuman cerita halu dan yang lain. Pasti kita punya taktik bahwa ya ini kan suatu aib yang mereka pribadi sebenarnya kan. Dan pasti ada bukti yang kita pegang. Itu aja. berdasarkan pengakuan daripada klien kami, ya, bahwa selama ini kan Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil, ya. Di dalam surat kuasa ini dijelaskan secara tegas bahwa kami penerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili untuk menyampaikan informasi serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pengakuan hubungan hukum anak di luar kawin, yaitu dengan Lisa Mariana dan klien kami sebagai ayah biologisnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.